Shalom. Syukur pada Tuhan atas kasih dan kemurahannya. Pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Bapak dan Ibu Gembala Keluarga Allah Ministry, sehingga saya bisa berada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya adalah Budi Santoso dan saya berprofesi sebagai dokter dengan 1 istri dan 2 anak. Saya usia sudah 50 Bapak Ibu, mungkin masih mudanan Bapak Gembala. Puji Tuhan, istri saya seorang pengusaha, buka toko besi, toko elektro, dan toko mebel. Anak saya yang satu, puji Tuhan, notaris, dan yang kedua adalah seorang programmer yang saat ini dia bekerja di Rumah Sakit Ciputra, jadi menghandle bagian IT di sana. Anaknya pinter programmer tapi bapaknya gaptek Bapak Ibu. Enggak apa-apa, memang generasi yang di bawah harus lebih maju. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sharing aja. Berapa menit Pak ya? 30 atau 45? Bebas ya, los ya. Oke, puji Tuhan. Kalau saya boleh bilang, dalam 4 tahun ini kota yang paling sering saya kunjungi di samping Surabaya itu adalah kota Malang. Dan di sana setiap kali saya datang mengunjungi anak saya itu, saya punya langganan sebuah depot Bapak Ibu. Lah depot itu kecil tapi lurus memanjang gitu, dan depot itu mungkin Bapak Ibu ada yang berasal dari Malang atau mungkin pernah ke Malang itu tahu nama depotnya itu Gang Jangkrik Bapak Ibu. Jadi Gang Jangkrik itu saya sudah hafal, setiap kali selesai pesan makanan di situ saya nunggu, tidak berapa lama kemudian itu dari luar itu datang. Istilahnya Katon Bagaskara itu musisi jalanan, dalam lagunya Katon Yogyakarta itu disebut musisi jalanan. Lah, saya juga sudah bisa menebak. Biasanya orang-orang itu kan mengharapkan lagu apa ya? Bapak Ibu mesti mikir, apa lagu Mandarin gitu, seperti ini. Sefung cente ewo, bien we woleng mo. Oh bukan lagu itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu mikir lagi, lagu apa ya? Apa lagu Jepang ya? Anata kara kurushi mio kubaeta sonotoki. Bukan juga. Tapi saya sudah tahu karena apa yang dinyanyikan itu adalah lagu Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Atau lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi lagu rohani Bapak Ibu, lagu rohani yang dibawakan. Nah, terus saya bertanya, apakah itu yang disebut pujian dan penyembahan? Nah, saya mau coba tolong slide-nya. Oke. Slide pada hari ini saya beri judul The Art of Pleasing God, yaitu seni menyenangkan Tuhan. Lah, Bapak Ibu sering bertanya, biasanya orang memuji Tuhan, setahu Bapak Ibu ya ini tadi kita di sini memuji memuliakan nama Tuhan, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorak, he puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Seperti itu, apakah itu menyenangkan Tuhan Bapak Ibu? Seperti saya tadi bilang, musisi jalanan itu dengan menyanyikan lagu rohani seperti itu, apakah dia sudah menyenangkan Tuhan? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang dimaksud menyenangkan Tuhan itu seperti apa? Kita harus tahu, apakah cuma sekedar kita menyanyi, memuji Tuhan, bersorak-sorai. Tim PAW di sini Praise and Worship cuma memuji dengan segenap hati, apakah itu menyenangkan Tuhan? Saya akan urai dalam sebuah bab, yaitu Fall in Love with God. Jadi seni menyembah Tuhan itu adalah seni bagaimana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Sejak sekolah minggu
itu kita sudah diajari bagaimana kita cinta kepada Tuhan. Yang sekolah minggu ingat gak lagunya ini? Ku jatuh cinta padanya, dalam dan tambah dan dalam lagi. Saya sudah gak lupa, tapi lagu sekolah minggu itu ceria. Tambah dan tambah dan dalam lagi. Nah seperti itu kita diajar jatuh cinta, itu tambah dalam dan tambah dalam lagi. Saat kita SMP, SMA, itu lagunya sudah beda lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam mencintai Yesus. Dan saat kuliah, kita lagunya sudah beda lagi Bapak Ibu. Take my hand, take my whole life through, 'cause I can help falling in love with you. Kita jatuh cinta, tapi itu lagunya Julio Iglesias Bapak Ibu. Jadi kita diajar untuk jatuh cinta kepada Tuhan. Memang kalau kita tidak jatuh cinta kepada Tuhan, itu saya katakan itu bukan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah kunci untuk menuju penyembahan yang benar. Nah, ini penting Bapak Ibu. Satu ayat. Coba slide berikutnya. Dari sana aja Pak, enggak apa-apa. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dikatakan saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Karena apa? Karena saking pastinya peristiwa itu akan datang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan God seek. Jadi Allah itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya uraikan. Apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Itu singkat aja, dalam roh, karena Allah itu tidak kelihatan. Allah itu adalah roh, tidak ada bentuknya. Tapi mengapa kok Allah itu digambarkan sebagai manusia? Dia punya mata, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan permohonan kita. Dia punya tangan untuk menopang kita. Dia punya kaki untuk menjejakkan langkah-langkahnya. Seperti itu karena apa? Karena kalau tidak digambarkan seperti itu, ya kita yang akan bingung Bapak Ibu, Allah itu seperti apa? Nah, maka untuk mempermudah itu ada yang namanya gaya bahasa antropomorfisme. Jadi Allah itu digambarkan seakan-akan dia adalah manusia. Kalau enggak gitu kita akan bingung. Allah itu roh, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau roh itu berarti kita bebas menyembah dengan ekspresi yang ada di dalam hati kita tanpa perlu sebuah kiblat. Kadang anak saya bertanya kepada saya, Papa itu doanya kok kiblatnya ngolah ngalih. Kadang berdiri, kadang duduk, kadang sambil nyetir, kadang ibaratnya itu sambil lesehan, sambil menghadap timur, barat, utara, dan selatan. Saya terangkan, saya tidak perlu mencari posisi arah untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita itu roh. Kita mau menyembah ke sana, kita mau menyembah ke sini, Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi tetap harus dalam sikap yang sopan. Itu enggak boleh kita menyembah enggak sopan, menyembah harus sopan. Karena apa? Karena Allah itu adalah junjungan kita, dia adalah Bapa kita di surga. Tetap harus takut dan hormat. Itu kita tunjukkan. Yang kedua, dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, itu harus kita
buktikan bahwa itu adalah sebuah penyembahan yang benar. Kalau kita mau berbicara tentang roh dan kebenaran mungkin perlu satu sesi Bapak Ibu, tapi pagi ini saya tidak menekankan di dalam situ, tapi saya menekankan nanti penyembahan yang benar-benar yang diinginkan Bapak itu yang seperti apa. Kita jatuh cinta kepada Tuhan, saya mengadakan survei bagaimana seseorang itu bisa jatuh cinta kepada orang. Itu ada lima teratas Bapak Ibu. Saya tanya pasien-pasien saya tanya teman-teman saya, dan ini memang benar. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan deretan surveinya itu yang ke-6, ke-7, ke-8. Kuesionernya bisa diajukan ke tetangga atau saudara. Pertama kali, mengapa seseorang itu bisa jatuh cinta kepada pasangannya? Itu nomor 1 teratas adalah orang ini harus punya ekonomi yang bagus, atau kalau saya mau ekstrim, kaya. Itu pilihan pertama yang biasanya dipilih oleh orang tua yang akan menjodohkan anaknya. Piye Bu golekanmu? Ya golekanku sing iso nyukupi Pak, yang bisa membuat anakku itu nanti tidak susah di dalam kehidupannya, dia bisa mencukupi semua kebutuhan ekonominya. Terus peringkat kedua itu masuk kepada ketampanan atau kecantikan, itu peringkat kedua. Gak sugih gak popo tapi sing penting ganteng, gak sugih gak popo tapi sing penting ayu, itu natural Bapak Ibu. Itu peringkat kedua, saya survei itu peringkat kedua. Peringkat ketiga ini lebih kepada pinter. Wes aku golek mantu sing pinter Bapak Ibu, karena kalau orang pinter itu nanti dia bisa sukses dalam kehidupannya. Terus yang keempat itu humoris, itu masuk peringkat keempat humoris, dan peringkat kelima itu masuk kepada sifatnya yang mengalah atau baik. Jadi itu masuk peringkat kelima. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan deretan faktor-faktor apa, mengapa seseorang itu bisa jatuh cinta. Dan ada cerita dari seorang teman guru. Sejak SD pun anak-anak itu sudah pinter Bapak Ibu milih jodoh. Pada saat lagi senggang gurunya itu mengadakan pertanyaan juga. Misalnya absen mulai dari si A, Agus, Gus, kamu pengen jadi apa nanti kalau sudah besar? Punya cita-cita apa? Bu guru, saya nanti pengen jadi Pak Guru. Karena apa? Karena saya ingin mencerdaskan bangsa Indonesia, mendidik anak-anak nanti supaya menjadi orang-orang yang pandai. Terus si B ditanya, B siapa? B biasanya Budi. Budi, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter Bu. Cocok sama saya Bapak Ibu ya, B dokter. Supaya apa? Saya bisa membuat bangsa Indonesia itu nanti sehat. Karena apa? Karena dengan saya menjadi dokter saya bisa mengobati orang-orang. Si C ditanya, C, namanya siapa C? Chandra misalnya gitu. Chandra ditanya, Chandra kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi arsitek Bu Guru, supaya saya nanti bisa membangunkan rumah buat orang-orang yang belum punya rumah. Giliran si D ditanya, si D ini namanya Dina, cewek ini ditanya, Dina kamu pengen jadi apa? Bu Guru, ada yang namanya Dina koyoke. Buyer ya. Ya ini cuma kebetulan Bu, tidak ada maksud sama sekali. Tapi enggak apa-apa Bu, ini bagus kok si D ini. Si D ini ditanya, Dina mau jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha. Wah bagus cita-citamu, karena apa? Karena nanti saya jadi pengusaha, saya mau merekrut si A, membuat sekolah untuk si A bisa kerja buat saya. Saya ingin membangun rumah sakit sehingga si B bisa bekerja dengan saya. Si C saya buatkan perumahan-perumahan sehingga arsitek itu bisa bekerja dengan saya. Wah cita-citamu bagus. Terus ada seorang anak di pojok, ini namanya ABCDE, Eko ya wis gak apa-apa. Tapi cocoknya kan D, Y aja, Yer gitu ya. Pak Yer ini ditanya, Pak Yer, cita-citamu mau jadi apa? Cita-cita saya
saya mau menikahi si Dina Bu Guru. Lah kenapa? Gurunya langsung diem. Iya, karena saya pengen membantu si Dina ngurusi rumah sakit, ngurusi sekolah-sekolah dan ngurusi perumahan-perumahannya Bu Guru. Paling pinter si Pak Yer ya. Lah karena apa? Dia sudah bercita-cita ingin mendapatkan si D yang pengusaha itulah. Jadi sejak SD pun jatuh cinta itu sudah menjadi sebuah pemikiran mengapa kita perlu jatuh cinta. Dan survei bagi cowok-cowok ya, mungkin yang masih jomblo ini kecil-kecil, survei di Indonesia itu laki-laki dengan perempuan itu 1:4. Jadi bagi cowok yang ditolak cewek 1 kali, gak usah khawatir, siapkan hatimu karena masih ada 3 cewek yang siap menolak kamu juga. Tapi enggak kok Andri ya, ganteng ini. Pasti sekali tembak dor jadi. Enggak usah nunggu giliran kedua dan ketiga. Oke, slide berikutnya. Mengapa kita bisa jatuh cinta kepada Tuhan? Nah, ini penting. Kalau tadi kan antar manusia. Tapi apa yang membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan? Karena pertama itu Tuhan adalah Maha Kuasa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat mengalahkan musuh. Jadi memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan dalam Kejadian 18 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia sudah menebus kita, karena kasihnya dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, pribadi yang kedua, yaitu Yesus, untuk turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib. Itu semua karena kasihnya kepada kita. Yang ketiga, karena Tuhan itu Maha baik, dia sudah mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan mencukupi segala yang kita butuhkan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan cukupi semua kebutuhan kita. Tidak ada satupun kebutuhan kita yang tidak dicukupi oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Salomo pun dalam segala keindahannya tidak mengenakan pakaian sebagus bunga bakung di tepi jalan. Kalau burung pipit aja dipelihara, bunga bakung di tepi jalan dipelihara, apalagi kita anak-anaknya yang sudah ditebus, bahkan nyawanya diberikan. Kalau cuma kebutuhan-kebutuhan, saya berkata itu mah kecil. Karena apa? Bagi Allah itu tidak ada skala besar, tidak ada skala kecil, tidak ada prioritas urgen, tidak ada prioritas mendesak. Semua bagi Tuhan itu adalah kecil. Karena apa? Allah kita itu Maha Kuasa. Percaya Bapak Ibu? Terjadilah seperti yang Bapak Ibu imani. Kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan, bukan keinginan loh ya Bapak Ibu. Kalau keinginan, saya percaya sebagai manusia itu tidak akan ada habisnya. Punya mobil 1, pengen mobil 2, pengen mobil 2, punya mobil 2, pengen mobil 3. Kecuali yang tidak bisa apa? Istri. Istri cukup 1. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita sudah cukup dengan 1 istri, bukan 4 istri. Ya walaupun tidak apa-apa, kita bukan Superman. Ada guyonan Bapak Ibu, orang yang menikah dengan 4 istri itu Superman, karena luar biasa. Kalau menikah dengan 3 istri, itu real man, laki-laki sejati. Menikah dengan 2 istri, itu gentleman. Tapi yang menikah dengan 1 istri itu cemen.
Yang belum punya istri itu no comment. Tapi di sini kita enggak apa-apa, satu istri aja. Cemen enggak apa-apa, tapi istri kita kasih sampai seumur hidup. Puji Tuhan. Slide berikutnya. Allah adalah kasih. Lah ini kuncinya Bapak Ibu. Jika kita ingin penyembahan yang benar, itu kuncinya adalah 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Jadi kasih Allah itu begitu besar. Kedua, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena sehingga lah di sini kalau kita mau penyembahan yang benar itu kita harus berada di dalam kasih Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah karena apa? Allah itu adalah kasih. Kalau kita mau tetap berada di dalam Allah, kita harus bisa mengasihi Allah. Itu kuncinya di situ. Slide berikutnya. Efeknya apa? Lah sekarang kita bertanya, efeknya apa? Penyembahan kita kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah jelas tanpa motif. Ini sulit Bapak Ibu. Saya katakan ini menjadi sebuah kesulitan di dalam hidup kita. Kalau kita boleh survei, kita ditanya, tujuanmu datang ke gereja apa? Itu pasti beraneka ragam. Pasti saya berani jamin pasti beraneka ragam. Satu, ada ya sudah itu cuma tradisi aja, aku mulai kecil datang ke gereja, kalau enggak ke gereja aku merasa enggak enak. Dua, ada yang mungkin pengen dapat jodoh. Saya katakan itu baik, karena apa? Cari jodoh ya di gereja sesama anak Tuhan. Karena apa? Kalau nanti kita cari di tempat lain, kalau itu tidak seiman akan timbul problem. Lebih baik cari jodoh ya di gereja atau seiman. Terus ada lagi, supaya apa? Supaya aku mendapat berkat dari Tuhan, supaya aku mendapat rezeki dari Tuhan. Semua itu karena. Lah, harusnya kita itu tanpa motif. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9, dia mengutip dari nubuat Nabi Yesaya. Dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dia tahu mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana, Raja Israel, anak Daud, Tuhan Yesus. Dia berteriak-teriak seperti itu, tetapi apa? Hatinya jauh daripadaku. Mereka mengeluh-elukannya, tetapi mereka juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan pemuka-pemuka agama saat itu mereka berusaha untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma kita beribadah di gereja kalau kita cuma ingin sekedar menyenangkan Bapak Gembala. Saya tanyakan apa? Karena kita tidak cinta kepada Tuhan. Percaya atau tidak, saya pernah mengadakan survei. Saya senang Bapak Ibu mengadakan survei. Bahkan dulu saat gereja itu masih online itu saya juga mengadakan survei. Dan survei saya ini ya ketepatannya menurut saya 70-80%. Saya pernah survei kepada jemaat di gereja saya. Ya banyak orang yang saya tanyai, kamu kalau enggak ke gereja itu sungkanmu sama siapa? Saya tanya seperti itu. Jawaban mereka adalah, aku sungkan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Karena apa? Biasanya begitu kita tidak datang sekali, itu Bapak Ibu Gembala itu sudah telepon, kadang tidak datang 2 kali dibesuki. Jadi mereka lebih sungkan kepada manusia kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan, ora teko 1 bulan, los Bapak Ibu, tidak ada problem. Tapi begitu kita tidak datang 1 bulan 4 kali kebaktian, itu tidak enaknya sama Bapak dan Ibu Gembala. Tapi moga-moga di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Oh ada langsung ya. Tidak ada yang ngaku maksudnya. Jadi biasanya ini fair, saya lebih suka kita berbicara apa adanya. Memang seperti itu, daripada kita dikatakan nanti munafik.
memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku. Saya sendiri juga kadang seperti itu, sungkan sama Bapak Ibu gembala, padahal harusnya kita itu tidak sungkan kepada manusia, tetapi lebih sungkan kepada yang memberikan hidup kepada kita. Itu adalah persepsi-persepsi yang salah, tapi memang sulit sekali dihilangkan. Karena apa? Itu sudah memang menjadi semacam kebiasaan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya harusnya menyembah itu adalah tanpa motif. Motif yang benar yaitu apa? Karena kita cinta Tuhan. Supaya jangan aku berdosa padamu. Boleh, karena apa? Supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Itu adalah keinginan kita, bukan sungkan kepada Bapak Gembala. Kalau kita sungkan kepada Tuhan, saya percaya gereja Keluarga Allah Ministry ini akan penuh. Karena apa? Karena takut akan Tuhan, mereka tanpa motif datang ke gereja untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena kita jatuh cinta kepada Tuhan. Kenapa kok jatuh cinta? Saya ulang lagi, karena Allah kita itu maha kuasa, pencipta semua alam semesta, pencipta kita manusia, dan maha kasih. Karena kita sudah dikasihi, kita orang-orang yang tidak layak untuk menerima surga itu, harusnya kita mati di dalam neraka selamanya. Karena kasih, Dia memindahkan kita, transform dari kematian kekal menuju keabadian kekal. Dan karena keadilannya, Dia cuma tidak mengampuni. Ada orang bertanya, kalau Allahmu maha kuasa, mengapa kok tidak cuma aku ampuni dosamu? Mengapa kok Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib? Karena Allah kita di samping kasih adalah adil. Jadi Dia harus dosa maut itu dibayar dengan harga yang pantas, dengan orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Dan adanya orang yang tidak berdosa itu hanya di surga. Sedang di surga itu kan tidak ada manusia. Caranya bagaimana? Pribadi kedua harus menjadi manusia. Bukan menghilangkan hakikat Allah, tetapi hakikat Allah itu ditambah dengan satu hakikat manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi yang mempunyai dua hakikat. Satu hakikat putra atau pribadi kedua, dan satu adalah hakikat manusia. Sehingga Dia siap untuk menjadi anak domba Allah, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, sehingga kita jatuh cinta kepada Tuhan. Yang ketiga tadi sudah, karena apa? Allah itu maha baik, Dia mencukupi semua apa yang kita butuhkan dan kita perlukan dalam hidup. Tidak dibiarkannya orang benar itu anak cucunya meminta, percaya jika kita tetap setia kepada Tuhan, keturunan-keturunan kita pasti akan diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terkadang berkat itu tidak bisa kita logika dan tidak bisa kita nalar. Kalau saya suruh bersaksi tentang anak saya, tentang siapapun, itu sulit Bapak Ibu, dikatakan itu sulit. Banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal. Seperti anak saya itu bisa bekerja di Apple. Itu sebuah hal yang sulit, tetapi anak saya bisa di Apple. Dan sekarang bisa bekerja di rumah sakit besar, Rumah Sakit Ciputra di Surabaya Barat. Dan juga dia mendapat bagian untuk, ya pasti bagiannya ETI, ya pasti di ETI. Tidak mungkin di pemeriksa pasien kan, bukan kapasitasnya. Tapi itu juga sebuah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Puji Tuhan. Dan juga saya pengen pelayanan kesehatan, Tuhan sediakan. Ada sebuah rumah di Madiun yang disediakan untuk saya tinggal, saya rehab. Nanti rencana saya setiap Sabtu keempat itu saya berikan pemeriksaan plus pengobatan gratis untuk orang yang membutuhkan. Tapi maksud saya tidak saya batasi. Mau Kristen, mau non-Kristen,
Tidak apa-apa, tapi cuma minggu keempat. Doakan nanti mungkin ya setengah tahun lagi mungkin kalau Tuhan berkenan. Jadi puji Tuhan. Jadi memang Tuhan itu baik sekali kepada kita. Jadi kita harus menyembahnya itu tanpa motif. Ya saya katakan kalau belum bisa, ya tidak apa-apa. Kan lebih baik saya tadi bilang, lebih baik motif tapi kita benar. Tidak apa-apa, misalnya Tuhan tolong beri aku rezeki yang banyak. Ya tidak apa-apa daripada kita meminta di tempat yang salah. Tuhan tolong rumah tanggaku lagi ruwet Tuhan, tolong diuraikan. Ya ndak apa-apa, jangan sampai minta ke tempat lain yang ndak bener. Wis benange ruwet disoi lem kastol. Tambah raiso diudari Bapak Ibu lah. Tapi kalau kita minta Tuhan yang mengerti segala masalah, saya percaya masalah kita pasti akan diselesaikan. Yang kedua, penyembahan kita setelah tanpa motif itu adalah lebih dalam. Slide-nya tolong ditayangkan. Penyembahan kita harus lebih dalam. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menerima roh hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita percaya setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kadang orang masih bingung, lah bedanya Roh Kudus itu dengan roh Bapa, roh Anak itu apa? Lah Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada urutan. Saya pernah memberikan tentang Trinitas ini Bapak Ibu, saya bagi 3 sesi. Tentang Allah Bapa dulu, Kristologi, baru tentang nanti Roh Kudus. Jadi memang Roh Kudus ini kalau mau dicekak aoskan cepat itu adalah pribadi ketiga. Dia berdiam di dalam diri kita dan fungsinya Roh Kudus ini adalah membimbing kita kepada kebenaran-kebenaran. Jadi kalau ngomong gampangnya itu apa? Biar frekuensi kita tuh dengan Bapa sama. Jadi kalau radio itu Roh Kudus itu ngepakne frekuensi Bapak Ibu. Misalnya 100,5 DCS FM. Lah kalau frekuensinya itu enggak pas, kita enggak bisa nerima DCS FM, pasti kemerosok terus. Tapi kalau ada Roh Kudus dengan frekuensi yang pas 100,5, siaran dari Bapa DCS FM itu akan bisa kita terima dengan baik tanpa ada noise, tanpa ada reduksi sama sekali. Tepat apa yang Bapak inginkan itu Roh Kudus akan jelaskan. Dan nanti setelah frekuensi kita sama dengan Bapa, percaya Roh Hikmat itu akan memberikan pengenalan-pengenalan kepada kita itu yang lebih dalam. Tapi biasanya Bapak Ibu di dalam hubungan jatuh cinta suami istri dan lain sebagainya itu semakin lama kita menikah itu hubungan kita itu justru akan menjadi hambar. Itu kebanyakan. Saya juga sering menerima konseling-konseling dari pasien-pasien saya itu biasanya setelah 10 tahun 20 tahun pernikahan itu menjadi sebuah hal yang biasa. Tidak ada gairah lagi, tidak ada komitmennya menurun dan lain sebagainya. Seperti kita harusnya semakin lama mengenal Tuhan, itu kita semakin dalam, kita semakin ingin mengerti kebenaran, kita semakin ingin mengerti bagaimana toh kita belajar firman Tuhan. Terus menerus kita belajar, ada sesi-sesi di mana kita harus haus akan air kehidupan. Kita haus akan firman Tuhan. Karena apa? Begitu kita tidak mau belajar lagi, tidak mau mengenal lagi, pasti cinta kita nanti tidak bisa lebih dalam. Kita datar-datar saja. Dan itu saya punya pengalaman. Saya biasanya itu terapkan di dalam keluarga saya. Jadi saya buat satu hari anak-anak keluarga itu saya suruh membaca itu 2 pasal saja. Maksud, kok 2 pasal? Ya betul. Misalnya Kejadian 1, Kejadian 2, Keluaran 1, Keluaran 2. Wis setiap hari konsisten itu aja, mengerti tidak mengerti, pokoknya kamu baca. Pokoknya kamu baca. Karena apa? Karena dengan kamu baca itu akan menjadi kebiasaan.
bahwa kalau kita nanti tidak baca, itu akan menjadi tidak enak. Seperti kalau kita tidak ke gereja, itu pasti ada something di sini. Wah, tidak enak, rasanya ada yang kurang, adanya ganjel seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenal itu lebih dalam. Tanpa belajar firman Tuhan, cinta kita itu tidak akan bisa lebih dalam. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ada yang mengatakan itu adalah buku cintanya Allah kepada kita. Ya memang terkadang anak saya itu kalau sudah masuk di dalam raja-raja, tawarik, wah itu pusing Bapak Ibu. Memang apa ya, hakim-hakim itu kadang bagi orang-orang yang belum mendalami itu tampak membosankan, apalagi cuma silsilah nama-nama. Cuma saya bilang baca terus, kamu tidak perlu ngapalin nama raja-raja Israel, Israel Utara, Israel Selatan, raja ini menggantikan ini, kamu tidak perlu. Tapi kamu harus belajar bahwa semua itu nanti lama-lama akan menumbuhkan pengenalanmu yang lebih dalam kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu nanti juga tidak akan melepaskan kita dari genggamannya. Percaya, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal dan tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tanganku. Amin. Yang ketiga, penyembahan kita harus lebih lebih nyata. Ini menjadi kebenaran. Karena apa? Ini yang harus kita declare kepada dunia. Kalau tadi itu saya lebih suka memfokuskan kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau tadi itu lebih ke bagian roh. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa tahu isi hati kita. Saya tidak mungkin bisa nebak isi hatinya Ko Andre. Duduk di gereja, menjadi singer di sini. Saya tidak bisa menebak. Yang bisa tahu itu hanya Tuhan dan Ko Andre. Dua pribadi saja yang bisa nebak. Tuhan tahu motifnya apa. Oh, puji Tuhan, kamu anakku, begitu mengasihi aku, kamu memuji dengan luar biasa. Tapi orang-orang yang di sini tidak ada yang tahu. Dia bisa menganggap satu, mohon maaf, cari muka. Bisa, karena apa? Motif tidak ada yang tahu. Kedua, wah aku ingin menjadi pusat perhatian. Itu juga bisa. Jadi motif-motif itu adalah sesuatu yang di dalam hati. Tetapi inilah yang keluar. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berat Bapak Ibu. Inilah yang tampak keluar, yang membuat orang melihat bahwa orang itu betul-betul sungguh mengasihi Allah. Karena apa? Saya pernah membuat sebuah ilustrasi dengan teman-teman. Saya tanya-tanya juga. Sekarang di Madiun itu, di Ponorogo itu, parkir itu naik dari 2.000 menjadi 3.000. Kalau di Magetan ini saya enggak tahu. Ini Magetan ya Pak ya, sini lah. Tetap 2.000 atau 3.000 untuk parkir mobil. Kalau di Madiun, Ponorogo itu sudah naik menjadi 3.000. Mau 5.000 Magetan. Kalau di Madiun itu 3.000, dan biasanya problem itu sering engkel-engkelan dengan tukang parkir. Karena apa? Satu, kalau kita kasih 2.000 tarif lama, tukang parkir mesti gremeng. Wah, pewelit iki wis. Mungkin dengan diam gremeng. Kita kasih 4.000 gak disusui. Kita kasih 5.000, kadang tukang parkirnya saya mulek, gak ada golek susuk, mulek. Kita posisi pas muter macak lali, kita ndak dapat susu. Ada ngomong, iki ping 5 wis oleh sego pecel sak pincuk. Lah, itu menjadi problem. Karena apa? Karena itu nanti tidak akan memuliakan nama Allah. Gegeran mbek tukang parkir cuma duit 1.000 2.000.
Nah, jadi kesimpulannya, ya tolong sediakan receh Rp1.000 di dalam mobil. Itu solusi terbaik. Jadi kita ya ndak ngerundel, tukang parkirnya yo puas. Itu adalah menunjukkan bukti penyembahan kita lebih nyata. Karena apa? Seringkali dinteni parkirnya gak ngkei susuk-susuk. Kedua, dikei kurang, parkirnya yang ngerundel. Wah, wis nanti bicaranya tambah ndak enak. Duwe mobil, duwe 2.000, wis macem-macem. Dan seperti itu. Hidup kita itu cuma lebih dari uang 2.000. Pikiran kita yang tidak bisa tampak itu harus menyembah dengan benar. Apa yang kita tampak, ucapan kita, dan lain sebagainya, itu harus kita wujudkan dengan lebih nyata. Di sini memuji Tuhan, di dalam rumah tangga, jadi antara suami istri, ya memang saya percaya tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak pernah gegeran. Saya bilang, kalau ada satu rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah gegeran, saya tak meguru ke situ, saya sudah tidak khotbah lagi. Saya belajar dari orang itu bagaimana dia bisa memanage rumah tangganya dengan baik. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya di dunia ini tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak pernah geger, kecuali ora iso ngomong. Nah, itu tidak pernah geger karena apa? Tidak bisa ngomong. Di tempat saya dulu, saya seringkali itu jadi langganan visum, Bapak Ibu. Langganan visum dari pihak kepolisian. Saya dekat polsek. Karena apa? Banyak kasus ibu-ibu itu sing dikamplengi oleh suaminya, dipukul, ditendang, dan ibu ini biasanya di saat emosi itu lapor ke polisi, dan polisi untuk menyidik itu perlu namanya bukti, yaitu visum et repertum. Itu saya buat lah. Saya iseng-iseng, saya tanya kepada ibu-ibu itu, Bu, kowe mbok lapor nih bojomu ngene iki, kowe sampai bojomu ditahan dan lain sebagainya, kowe apa ya ora rugi. Lah pripun lho Pak, kula niki senengane moro tangan bojo kula. Alasannya apa Bapak Ibu tahu? Terbanyak. Enggak tahu ya, tak kasih tahu. Ya gak bolo dhewe gak tak omongi Bapak Ibu. Jadi terbanyak loh ya. Ini yang saya visum, di tempat lain saya enggak tahu. Ora dikei jatah. Sudah itu terbanyak. Suamine njaluk jatah, bojone moh kaplok, pok, saduk, tendang. Lah itu di sana loh ya, di sini saya yakin enggak ada. Itu terbanyak. Terus ya mungkin alasan kedua ya bisa tadi ekonomi itu cocok. Jadi biasanya ya gegere masalah butuh urusan dapur. Jadi tak kasih solusi juga. Kalau rumah tangga baru di tempat ini tidak mau geger urusan dapur, gampang. Bangun rumah gak usah dikei dapur. Jadi tidak ada urusan dapur. Urusan nanti ganti urusan tempat tidur aja. Jadi clear. Lah seperti itu. Terus biasanya setelah divisum disidik polisi, akhirnya kan mediasi dulu. Kan polisi kan sebelum meneruskan ke kejaksaan, pengadilan kan mesti mediasi dulu sebelum membuat P21. Setelah dimediasi biasanya ya damai lagi. Kan ngisin-ngisini tuh Bapak Ibu. Ibaratnya apa ya? Malunya, aibnya keluarga itu semua tahu. Lah seperti itu harusnya kan kita simpan. Karena apa? Terkadang kita curhat ke orang lain, itu belum tentu orang itu bisa memberi solusi. Lah itu, saya paling tidak setuju kalau orang itu aib keluarga itu diceritakan kepada orang-orang lain. Kecuali memang betul orang itu satu punya komitmen, tidak bisa bercerita lagi. Lah kalau saya jelas sudah disumpah Bapak Ibu, saya tidak akan menceritakan rahasia pasien kepada orang. Bahkan istriku pun kadang tidak tahu penyakitnya pasien. Karena apa? Karena ya itu menjadi rahasia saya. Kecuali loh ya, kalau cuma watuk, pilek, mencret gitu ya sudah. Itu kan bukan sebuah aib ya. Misalnya Ko Handre periksa ke saya, sakit apa? Mules-mules perutku dok, batuk, alergi. Terus Pak Yer tanya, Dok kemarin Ko Andri, Pak batuk pilek. Lah itu kan bukan sebuah hal yang
menjadi aib. Tapi kalau misalnya ada pasien dengan sebuah penyakit batu empedu, kanker, hepatitis, lah itu mungkin akan saya skip Bapak Ibu. Ya saya biasanya jawabnya gini, ya kamu tanya aja ke orangnya. Itu ya sudah selesai. Jadi curhat itu terkadang berbahaya karena apa? Solusi tidak diberikan tapi informasi itu sudah tersebar. Bapak Ibu, carilah orang yang bisa dipercaya. Mungkin seperti Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita bisa curhat, dibantu cari solusi dan lain sebagainya. Puji Tuhan, jadi penyembahan kita harus lebih nyata. 50 menit. Sudah ayat penutup aja. Ayat penutup. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Puji Tuhan, jadi kita percaya kita adalah umat-umat Tuhan, kita harus jatuh cinta kepada Tuhan, tambah dalam dan tambah dalam lagi, sehingga penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar, kita menyembah dalam roh dan kebenaran seperti Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dibuktikan dengan apa? Penyembahan kita adalah tanpa efek dan penyembahan kita lebih dalam. Itu adalah bagian pertama. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tetapi yang ketiga, penyembahan kita ini harus diimplikasikan, harus dinyatakan kepada orang-orang bahwa penyembahan kita ini adalah lebih nyata. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita bisa berkata aku sudah diselamatkan? Yaitu kita dengan berbuat baik. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Seperti juga penyembahan kita, kita berkata aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi tanpa ada wujud nyata kepada sesama manusia, itu juga kita berkata bohong. Saya percaya jika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada